Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Yoga Pratama dari Prodi Manajemen. Saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Sebelum saya menjelaskan dan menceritakan generasi komputer, mari kita mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Charles Babbage, yang berhasil membuat mesin yang bernama Difference and Analytical Engine. Mesin ini berfungsi untuk menghitung angka. Dari mesin inilah menjadi patokan terbentuknya komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Lanjut, saya akan menceritakan sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama. Komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama diciptakan oleh Jefferson Eckert dan John Maudsley di University Pennsylvania. Komputer generasi pertama ini menggunakan 18.000 tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Dan komponen ini sebenarnya tidak efisien dikarenakan cepat panas saat digunakan. Selain itu membutuhkan daya yang sangat besar. Komputer ini memiliki tinggi 1.800 kaki dan berat 30 ton. Bahkan untuk meletakkannya saja perlu ruangan 500 meter persegi. Lanjut, yang kedua. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Pada generasi kedua ini, komputer sudah menggunakan transistor sebagai prosesornya yang digunakan pada tahun 1956. Penemu transistor adalah 3 orang fisikawan asal Amerika yang bernama Walter Hauser, Bartain, John Barden, William Bradford, dan pada tahun 1948. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua ini lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Kelemahan dari komputer ini adalah pada transistor yang menghasilkan panas yang cukup besar, sehingga berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer seperti quartz rock atau batu kuarsa. Lalu selanjutnya komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971. Pada generasi ini mulai mengenal sirkuit terintegrasi atau disebut dengan IC. IC pertama kali dibuat oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1958. Teknologi ini lah yang menjadi ciri utama dari generasi ketiga ini. Komponen IC berbentuk hybrid atau solid atau disebut SLT dan monolithic atau disebut MST. SLT adalah dioda yang diletakkan terpisah dalam satu tempat. Sedangkan SMT adalah transistor, dioda, dan resistor diletakkan bersama dengan satu chip. Dalam segi ukuran, SMT lebih kecil tapi mempunyai kemampuan lebih besar dibandingkan SLT. Ciri-ciri komputer generasi ketiga ini, kinerja komputer lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dibandingkan komputer generasi pertama. Komputer ini memiliki memori lebih besar dan penggunaan listrik lebih hemat. Lalu masuk ke komputer generasi keempat 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat banyak perusahaan-perusahaan yang lebih
bermanuver dengan menggunakan chip tunggal, yaitu yang menampung ribuan komponen-komponen dengan menggunakan teknologi LSI atau disebut Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi VLSI atau Very LSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1971, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu pada tahun 1972, muncullah mikrokomputer 8 bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas komputer keempat ini adalah mulai digunakannya green color dan pemakaiannya Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya, serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Lanjut, saya akan menceritakan tentang komputer generasi kelima 1981 sampai sekarang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk Microsoft dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut dengan generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Komputer yang pada awalnya berbentuk tabung vakum besar kini sudah menjadi perangkat kecil yang bahkan bisa dibawa kemana-mana. Tidak bisa dipungkiri, memang teknologi akan membuat Anda untuk terus berinovasi. Saya Septian Yoga Pratama. Jika ada kesalahan kata, memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.